Bacaan firman Tuhan dari 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan dua orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu, engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kish itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa. Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel.
Kemudian paman Saul itu berkata, "Coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepadamu." Kata Saul kepada pamannya itu, "Terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya." Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.' Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel ke muka. Ulang. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya, disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kish. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, "Apa orang itu juga datang kemari?" Tuhan menjawab, "Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya." Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, "Hidup raja!" Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam, dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu, Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli. Demikian. Ya, selanjutnya kita mendengarkan dari Kisah Para Rasul 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka,
ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus, Matius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termaksud bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Ya, amin. Terima kasih untuk Bu Nirliana dan Pak Maruli Siregar sudah membacakan
ayat-ayat Alkitab hari ini juga. Terima kasih Pak Enardo tadi yang sudah bantu backup saya waktu saya ada kendala. Iya Bapak Ibu, saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini berjudul Menang Lotre oleh pastor kita, Pastor Joseph Paulzam. Silakan, Pastor. Haleluya, terima kasih. Ya, Esther. Luar biasa, saudara. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, ya, dengan penuh cinta, pengharapan, sabar, konsisten. Banyak orang nggak tekun, di akhirnya ya kehilangan semuanya. Juga jangan merasa, oh, kemampuanku nanti yang akan menyelamatkanku. Saudara, motivator-motivator dunia itu, ya, selalu berkata, apa saudara, kemampuan kita yang akan menyelamatkan kita, saudara. Aduh, beda banget, saudara, ya, kalau Anda dengar ke motivator-motivator dari mulai Zig Ziglar sampai James Quick, bahkan motivator-motivator yang di Indonesia siapa saja lah sebut, kemampuan kita yang menyelamatkan kita, saudara. Saya sudah lama meninggalkan itu, saudara, ya. Sudah lama sekali, karena kemampuan saya justru menjerumuskan saya. Saya ini, bisa itu, yang overconfidence malah menjerumuskan saya. Kemudian saya mulai belajar, saudara ya. Ini saya ngomong benar-benar serius ya, saudara ya. Seringkali kamu pikir kemampuan kamu, skill kamu itu ya adalah karunia Tuhan ya yang membuat kamu berhasil di dalam hidupmu. Ingat-ingat, saudara ya. Tetapi ya kan, saudara, itu adalah apa namanya, yang kamu mampu, yang kamu bisa ini bisa itu, ya, seringkali adalah justru menjadi kelemahan, saudara. Kalau Anda lihat banyak orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang sudah melalui masa keemasan, ya, dia berkata begini, kelebihanku itu, potensi hidupku itu sekaligus yang menjadi kelemahanku. Saudara, ada seekor rusa kijang, ya, kijang atau rusa, ya, tinggi, besar, gagah, saudara ya. Lalu dengan tanduknya itu ya, wah, yang seperti mahkota. Dia melihat di kolam, wah, gagah sekali. Lalu dia melihat, ya, saudara ya, kakinya kecil, saudara. Aduh, sayang kakiku kecil ya. Sementara tandukku itu bagai mahkota. Tapi kakiku kecil, nggak sepadan dengan kekekaran badanku yang kekar ini. Lalu saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba dari balik semak-semak ada harimau. Dia mau menerkam. Wah, itu ya. Lalu si rusa itu lari terbirit-birit. Wah, sepanjang hutan itu ya, saudara. Sepanjang hutan, sepanjang itu ya, sabana ya. Wah, sepanjang padang rumput itu dia lari sekencang-kencangnya, saudara. Lari dari si harimau ini. Harimau ini sampai udah ngos-ngosan, udah pontal-pontal, saudara ya. Wah, tiba-tiba masuklah ke semak belukar ya, nyasar ini urusannya, namanya lari nggak lihat, saudara ya. Seret, waduh, tanduknya nyangkut semua, saudara. Tanduknya nyangkut semua di semak belukar, dia nggak bisa lari lagi. Harimau itu jalan pelan-pelan santai, saudara, sambil sambil ngerokok harimaunya, saudara ya. Nah, wah, sebelum mati rusanya bilang begini, aduh, kakiku yang kecil ini menyelamatkan, kakiku yang aku hina-hina, yang aku pikir kelemahanku adalah kakiku ini dan kekuatanku adalah tandukku, ternyata kakiku yang menyelamatkanku, tandukku yang mencelakakan. Apa yang kamu pikir itu menjadi kehebatanmu itu ternyata seringkali mencelakakanmu. Apa yang kamu pikir itu kelemahanmu ternyata Tuhan pakai buat menyelamatkanmu, saudara. Saya banyak kali ketemu dengan jemaat ya di Belanda ini ya. Kalau di Belanda ini ekstrim, apa-apa ekstrim karena orang boleh ngomong ya. Jadi di Belanda ini kalau ngomong apa itu kita langsung tahu isi hati, gampang nebak isi hati orang ya, saudara ya. Dia ngomong begitu dan rata-rata ya. Oh, itu Tuhan pakai sesuai talentanya. Ya, ya, saya juga sering dengar di Indonesia, tapi ini terang-terangan ya.
pendeta-pendeta, jemaat-jemaat sangat yakin, oh Tuhan harusnya dia punya kelebihan ini, harusnya talentanya dia ini, Tuhan pakai dia di bidang talentanya yang dia mampu, misalnya dia pandai bicara, ya harusnya Tuhan pasti pakai dia karena dia pandai bicara, kalau dia pandai menyanyi, Tuhan pakai dia karena dia pandai menyanyi, dan seterusnya, saudara. Nyatanya enggak, saudara ya. Nyatanya enggak. Saudara, saya banyak melihat ya orang-orang yang tidak dipakai sesuai dengan kemampuan dia, saudara. Contohnya saya, saudara. Saya sendiri mengalami Tuhan tidak memakai saya sesuai dengan apa yang saya mampu, yang saya pikir dari kecil saya mampu, saudara. Ya, tapi Tuhan pakai justru di tengah-tengah hancurnya hidup saya, saudara. Saya pikir ya, ketika saya karir ya, coba bayangin ya, saya umur 30 sampai 35, dari umur 27 tuh ya saya jadi kepala cabang sampai saya umur 35. Waduh, saya tuh karir udah top, saudara ya. Saya pikir Tuhan akan pakai saya saat itu ya. Kemudian umur 2008 ya, saya berarti umur berapa tuh? Umur 38 ya. 2008. Umur berapa, saudara? Umur 34 ya, saudara ya. Umur 34 saya kembali full time ya, saudara ya. Umur 34 saya kembali full time di gereja. Saya pikir Tuhan akan pakai saya dengan harta saya dan segala kemampuan saya, saudara. Enggak loh, saudara. Saya pikir Tuhan akan pakai saya, saudara, dengan segala kemampuan saya, dengan kelihayan saya. Wah, saya pertama kali saya beres-beres di gereja. Oh ya, rapi, saudara. Waduh, ya kan. Semua saya beres-beresin ya, saudara ya. Yang tadinya, wah pokoknya semua beres. Saya singkirkan yang tidak berguna, saya singkirkan. Yang mau nantang ya saya singkirkan. Saya pokoknya dengan segala kemampuan saya bikin ini, bikin itu, bikin acara ini, acara dengan segala kemampuan saya, saudara ya. Saya pikir. Lalu gereja ternyata akhirnya lamban, buat saya suwen, tak tinggal, saudara ya. Saya bilang, saya bilang sama gembala saya, kamu nggak niat mau beres-beres kok. Padahal saya yang sombong, saudara. Cuma saya nggak nyadar waktu itu ya. Harusnya saya sabar ya. Harusnya saya tenang. Makanya kalau saudara lihat ya, kalau teman-teman ada beres-beres di yayasan, ada yang ruwet-ruwet gitu, saya sabar tak tunggu nih. Saya belajar dari masa lalu saya nggak sabar ya. Jadi saudara kalau di yayasan, saya sabar itu, saudara, saya itu lagi nungguin ya. Dulu saya pernah salah soalnya ya, busa grusu, potong, 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 potong. Loh, saya kalau motong orang itu bukan dipecat terus tak singkir, bukan, saudara ya. Ini yang pindah ke sana, ini pindah ke sana, supaya ini dipakai orang yang lebih mampu. Harusnya kan baik kan, tetapi jemaat tidak suka tuh. Para full timer ini nggak suka, saudara ya. Dan kemudian terakhir akhirnya mereka ngaku semua kepahitan sama saya. Terus saya bilang, saya tantang ya gembalanya Pak Hengki. Sekarang jadi ketua sinodenya Betani tuh ya, gembala senior saya ya. Loh, kamu niat enggak? Kalau kok yang gini niat, tak beresin. Kalau nggak niat, jangan saya rugi umur saya. Saya bilang begitu, saudara ya. Umur saya rugi. Kalau niat tak beresin. Ya, dari pengalaman saya beresin. Saya tidak pernah merugikan orang-orang ini. Ya, malah beberapa saya rekomendasi buat sekolah S2. Tapi orang ini rupanya sudah memang dasarnya memang mental kerupuk, saudara ya. Jadi ya begitu. Nah, Pak Hengkinya sabar. Karena dia bergembala. Ya, saya bukan gembala waktu itu. Jadi saya beresin. Sebenarnya beres. Tapi ya ini banyak yang kepahitan ya. Akhirnya karena apa namanya, Pengki bilang ya terlalu terlalu ini ya, saudara ya, terlalu lama menurut saya. Kalau saya itu beres, Pak. Yang penting beres dulu. Tapi pemikiran seorang gembala kan berbeda, saudara ya. Seorang gembala harusnya saya sabar. Ya udah saya keluar, saudara ya. Saya keluar, saya kelamaan, saya bikin ministry sendiri. Dan saya lakukan yang sama, cepat, tes. Dengan kemampuan saya, saudara. Dengan kemampuan saya pikir, dengan kemampuan saya itu, Tuhan pakai, saudara ya. Tuhan pakai saya dengan kemampuan saya nggak mau buang waktu, gitu ya. Ternyata enggak, saudara ya. Puncak karir saya, yang saya rasa saya sudah hebat, ya, dan saya juga ada uang, ya, saudara ya. Saya pikir bisa. Ternyata, saudara,
Enggak hancur semua, malah tambah nyungsep, saudara. Saya hancur-hancuran itu gara-gara saya melayani Tuhan di dalam. Wah, tahu gitu ngapain saya pelayanan, ya kan? Saya pikir itu sudah waktunya Tuhan saya melayani, ya. Akhirnya udah saya kepahitan ya. Pelayanan 2008 itu bukannya saya benar malah kepahitan 2 tahun. Ya, saya bikin ministry 2010, saya 2 tahun tak tungguin ya. 2010 saya bikin ministry sendiri ya. 2 tahun juga habis, saudara. Habis malah saya ditipu habis-habisan uang yayasan itu ya. Habis-habisan. Ya, terus hancur semua saya kepahitan sama banyak pendeta ya. Saya hancur sampai mau jadi Islam segala macam. Singkat cerita saya ketemu Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus suruh saya pelayanan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan serius? Kenapa tidak kemarin Tuhan pakai saya jelas ya, mau melayani aku lagi. Loh dulu kan saya sudah melayani Tuhan 2008. Bukan dengan kemampuanmu, dengan caraku. Kemudian saya, Tuhan siapa yang mau dengar saya? Siapa yang mau dengar saya? 2008 dulu banyak orang dengar saya. Orang bereuforia, wah hebat ini udah jadi direktur pulang. Kembali ke gereja. Nah sekarang saya balik penjahat Tuhan. Siapa yang mau dengar saya? Semua orang kepaitan saya. Tiap hari bawanya pistol kemana-mana. Tadinya cuman iseng ya latihan di perbakin itu. Saya cuman iseng tadinya ya. Jadi serius ya saudara ya. Jadi buat ngebukin orang. Siapa yang mau dengerin saya Tuhan? Dalam kelemahan kita, saudara ya, dalam kelemahan kita, ya, makanya Anda ya lihat ya, justru di dalam kelemahan saya sudah bolak-balik cerita ya, justru pelayanan kita bertumbuh dengan pesat sekali ya, sehingga apa? Saya tahu diri, ketika ada orang mengangkat kakinya ke muka saya, ya sudah, gimana? Memang saya bekas penjahat. Ya dulu orang-orang ya satu-satu jelek-jelekin saya, ya memang saya jelek, memang jelek, nggak usah saya bales. Ya kan, nggak usah dibales ya, memang memang begitulah saya ya saudara ya. Tapi dari situ pelayanan mah tambah besar ya. Saya heran tadinya pertama, lama-lama oh iya ya, Tuhan itu enggak pakai kita apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Kenapa Tuhan tidak pakai Musa waktu Musa jadi panglima di Mesir dihajar itu ya, tentara Mesirnya sampai mati ya. Ya pikir mau jadi pahlawan. Enggak bisa, saudara. Begitu di situ angan domba 40 tahun kemudian udah tua, tenaganya udah habis, dia ya sudah tua, dia kembali malah disuruh kembali. Saya bingung. Oh, jangan Tuhan, yang bener aja lu. Sama ya, saya juga sama responnya ya. Saya mengerti ya, itu Musa nggak retorika ya. Kalau Saul itu retorika, saudara. Raja Saul itu dia tinggi ya, lebih tinggi daripada orang-orang sebangsanya. Jadi orang-orang sebangsanya itu semua tingginya hanya sepundaknya Saul. Bayangin ini orang baik tinggi besar ya. Dan dia takut-takut ya. Tapi setelah naik nggak mau turun. Setelah naik nggak mau turun. Lagi di bawah nggak mau, udah sok-sokan nggak mau naik ya, saudara ya. Retorika. Tetapi ketika saya mengalami ya yang Musa, kamu pergi sana kepada Firaun. Wah, jangan yang benar Tuhan. Yang benar, oh, saya ngalamin ya perasaan itu. Wah, yang benar Tuhan. Waduh, kasus saya masih banyak, masih ruwet, masih begini, masih begitu. Oh, jangan tak selesaikan. Saya setahun ya, saya tunda, nggak mau. Nggak tambah benar kerjaan, saudara. Nggak tambah benar setahun itu ya. Saya pikir udah beres. Oh, sudah ini ya, sudah kelihatan. Nggak tambah benar. Habis lagi, saudara ya. Akhirnya gimana, saudara? Saya serahkan terserah Tuhan lah. Terserah Tuhan. Saudara ya, setiap kali saya nginjili orang, orangnya bisa tersungkur ya, itu sampai nyuruk ya. Nggak cuma sekali dua kali, kalau sekali dua kali kan mungkin itu setiap kali saya nginjili orang, pasti orangnya itu percaya Yesus. Dari mulai tatap muka sampai Facebook, saya sampai nggak takut polisi saya hajar tuh ya, makanya saya terkenal dulu di Facebook dulu ya, sampai orang-orang Islam itu bermet sama saya. Waduh, setiap kali saya baptis orang tak pamerkan, saudara. Sengaja biar panas. Wah, tambah heboh, tambah banyak yang dibaptis ya, saudara. Ratusan kita yang kumpulin kalau pemuritan, kalau kumpul itu ya. Tadinya cuma 5-10 orang di rumah saya. Lama-lama kita bikin kopdar, banyak juga ya dikumpulin. Justru yang kelemahan kita, saudara. Saudara, bedanya Saulus, Raja Saul itu ya.
Saul dengan Rasul Paulus itu nama yang sama, saudara ya. Raja Saul itu, Paulus itu aslinya namanya Saul, ya, sama-sama Saul dari suku Benyamin, dua-duanya. Yang satu dipilih dalam kemegahannya dia, ya. Yang satu juga dipilih dalam kemegahannya, ya. Raja Saul adalah anak seorang Hanatsi, ya, seorang pemimpin Yahudi, walaupun dari suku yang terkecil, suku Benyamin. Tetapi dia menjadi leader dari 70 tua-tua itu ya Israel, si Saul ini, Saul bin Kis. Nah, tetapi eh, di dalam prosesnya karena dia dipilih dari kekuatannya dia, saudara. Nah, Samuel itu waktu mau pilih anaknya Isai juga dipilih yang tinggi-tinggi besar ya. Tapi nggak tahu dipilih Daud, saudara. Bukan Saul, bukan kakak-kakaknya Daud yang tinggi besar, tapi Daud yang tukang angin domba. Ya, yang tidak dipandang sebelah mata justru Saul bin Kis. Ya dipilih, dia adalah seorang murid, seorang Farisi yang sangat berprestasi, anggota Sanhedrin yang paling muda, saudara ya. Dipilih Tuhan. Apa yang membedakan, saudara? Sama-sama, saudara, apa namanya ketika Raja Saul itu dengan proses undian, ketika proses penggantian Yudas ini dengan proses pengundian, hanya undian itu tidak jatuh kepada Saulus karena Saulus waktu itu belum bertobat, ya kan? Tapi Tuhan kan pilih Saulus. Yang Matias itu kan Anda tidak pernah dengar tuh nasibnya bagaimana, kan prestasinya apa, yang diperbuat apa, itu hampir tidak pernah kedengeran tuh saudara. Tapi justru Tuhanlah langsung yang pilih Saul, ya kan? Tuhan yang pilih si Rasul Paulus ini kan. Luar biasa ya, saudara. Anda paham nggak ini pembandingannya, saudara? Ketika Tuhan mau pilih orang dalam segala keadaan, saudara, Tuhan lagi ajari kita, apapun posisimu hari ini. Mungkin kamu adalah orang yang sangat berpotensi, tapi kamu merasa tidak bisa. Tapi sebenarnya kamu orang yang berpotensi, ya. Dan kamu jangan GR bahwa Tuhan pilih kamu karena kamu hebat. Tapi di satu pihak, saudara, ketika di dalam kehancuranmu, di dalam di dalam kelemahanmu, Tuhan pilih kamu, kamu juga nggak usah minder. Ya, ketika Raja Daud dipilih, dia itu dalam kondisi orang-orang yang tidak dianggap. Daud itu dianggap anak haram ya, saudara ya. Mukanya kemerah-merahan dan elok parasnya. Itu sebenarnya kalau Anda baca di dalam hati, dia itu anak haram dulunya. Mukanya beda sendiri sama saudaranya. Karena dituduh anak haram. Makanya dikatakan dalam Mazmur itu, ya Mazmur 51, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dia dulu mengira dia itu anak haram. Ya, nah itu cerita di dalam Talmud ya ada ya. Nah kemudian saudara si Daud ini dipilih yang menjadi raja dalam segala kelemahannya dia. Saul dipilih dalam segala kesempurnaannya dia. Ya, dan Saul itu kemudian dia merasa bahwa itu miliknya, jatahnya dia, kemilikan posesif, ya dengan segala kedikjayaannya. Dia tidak mau merendahkan diri. Akhirnya nyokok Tuhan. Dia pikir semua bisa diatur semuanya. Karena tidak ada karakter, saudara ya. Saudara, ketika kamu punya kelemahan, kenapa Tuhan pakai kita bukan di dalam kekuatan kita, tapi justru di dalam kelemahan kita, saudara? Karena Tuhan mau karakter, saudara. Tuhan mau bikin karakter yang kuat dalam hidupmu. Ketika kamu lagi jatuh, kamu lagi lemah, kamu hari ini dalam kondisi apapun kamu, syaratnya cuma satu, kamu nurut sama Tuhan. Nurut sak nurut-nurutnya. Ya, kalau karakter orang yang dikjaya, kalau Anda ketemu saya punya dikjaya, saudara ya. Kalau Anda kalau ganggu saya, kamu tak kirimin orang, saudara, gebukin, saudara. Tapi sekarang kamu hina saya, ya cuma tak ampuni saja, saudara. Cuma tak ampuni tok. Ya, dulu kamu tak gebukin, saudara, kamu berani hina saya. Orang apa berani bawa-bawa istri saya, tak kirim orang beneran, beneran ya. Senang kamu, anak jenderal aja tak gebukin, anak pendeta tak gebukin, saudara. Anak pendetanya tak gebukin, saudara ya. Dan hina saya, tak gebuk, dari bawah mimbar ya, saya ludahin segala macam. Anak jenderal saya gebukin, saudara ya. Nggak urusan, dulu saya gila ya. Tetapi
di dalam kelemahan saya, karena saya sudah lemah, karena saya sudah hancur. Kamu hina saya sekarang ya cuma tak ampuni. Hari ini orang apa-ngapain saya cuma tak ampuni. Tapi justru itulah yang berkenan sama Tuhan. Bukan di dalam kedikjayaan saya, tapi di dalam kehancuran saya. Dan karena respon saya yang benar itu, Tuhan pakai lagi, Tuhan besar lagi, Tuhan besarkan lagi, Tuhan angkat lagi. Dan kalau saya tetap begitu, respon saya tetap baik, Tuhan akan terus tambah besar. Itulah maksudnya seperti itu. Ya, makanya Rasul Paulus ketika dia dipilih Tuhan, dia tahu semua cerita. Dia ahli Taurat, dia orang Farisi, dia tahu persis cerita-cerita ini. Makanya dia langsung taruh semua, cepat-cepat saudara. Begitu dia taruh, sama ya, sama dalam kedikjayaannya loh. Paulus itu dipilih Tuhan bukan lagi kere loh saudara. Sama posisinya seperti Raja Saul, ya kan? Tetapi Saulus tahu saudara, dia taruh semua. Aku tanggalkan semua. Dia cepat-cepat dia tahu. Tuhan pilih saya kalau begitu nih. Dia lepas semua. Dan dia dari bawah, saudara. Merendahkan diri. Loh, Anda yang lagi di atas bisa tetap merendahkan diri. Tinggal Anda mau apa enggak. Anda yang di bawah, Anda ayo datang sama Tuhan. Karena memang Tuhan mau kamu datang. Dan ketika ada fitnahan, ada apa yang udah belajar. Bukan marah. Marah menahan, marah. Oh, waktu orang fitnah saya nggak menahan marah. Tenang ya gimana. Memang saya penjahat. Kan saya selalu bilang begitu. Lah gimana memang saya penjahat. Saya bilang begitu kan. Tapi Tuhan senang dengan respon itu tanpa kita marah, tapi memang kita sadar diri ya, memang saya penjahat, saya dipakai Tuhan. Penjahat ini dipakai Tuhan. Bukan karena saya orang suci, orang baik, saya dipakai Tuhan. Saudara dalam segala kelemahanmu, saudara ya, itu seperti bagi kita itu seperti buang undian, ya, seperti menang lotre, saudara. Saya ini seperti menang lotre, ya kan? Tapi mungkin Anda yang hari ini memang Tuhan dalam kejayaanmu Tuhan pakai, rendahkan dirimu. Jangan sampai nunggu Tuhan merendahkanmu, lalu kamu baru. Seperti Paulus, dia merendahkan dirinya, dia copot semua atributnya. Iya kan? Segala kuasa, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Nah ketika Tuhan angkat saya sampai kita punya pelayanan sebesar ini pun, saya taruh segala kuasa, kemuliaan, dan pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Kalau orang puji-puji saya tak semprot. Ya, saudara jangan jangan tersinggung, karena saya juga buat saya dan buat Anda. Jadi kalau orang mulai puji, oh saya kagum dengan Pak Wes, kamu nggak boleh kagum sama saya. Ini kamu kecewa sama saya. Iya kan? Kalau ada orang kecewa dengan Pak Paul, ya memang saya orang yang mengecewakan. Jangan kagum sama saya. Tapi teladanilah hidup saya. Jangan kamu puji-puji kagum, tapi teladani hidup saya, saudara. Sebab kalau kamu kagum dan puji-puji saya, kamu tidak akan pernah menemukan kebenaran sejati. Tapi kalau kamu meneladani hidup saya, kamu akan temukan kebenaran sejati. Kiranya rema dari surga membuka pikiran, saudara ya. Kondisi apapun hari ini, Tuhan mau pakai kamu. Kondisi apapun, Tuhan bukan pakai kehebatanmu. Tuhan tidak pakai kehebatanmu. Tapi ketika kamu serahkan sama Tuhan, kehebatanmu. Ketika kamu punya kelemahan, ketika kamu hancur, semua kondisi apapun hari ini kamu serahkan sama Tuhan. Tuhan pakai hidupmu dengan caranya. Dengan caranya, bukan dengan caramu. Ya, bukan kamu pikir karena saya punya channel kenalan. Bisa, saudara. Coba pakai cara Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, aku nggak mampu. Tapi Tuhan mampu. Jadi kalau di depan kaca, jangan bilang, aku bisa. Jangan. Paulus ngajarin, aku bisa karena Yesus. Jangan berhenti di aku bisa, saudara ya. Hati-hati. Justru kebisaanmu lah yang menjerumuskanmu. Ya, Filipi 4 ayat 13. Aku mampu karena Yesus. Bilang sama-sama, yuk. Aku mampu karena Yesus. Kamu nggak mampu, saudara. Justru kebisaanmu itu, kehebatanmu itu, seorang pahlawan, kehebatannya dia adalah kelemahannya dia. Contohnya Samson. Ya, kehebatannya dia memikat wanita, dan wanita itu yang menghancurkan dia. Aku bisa karena Tuhan Yesus. Sehingga kamu tahu diri. Selalu ingat-ingat, saudara. Kamu bisa itu karena Tuhan Yesus.
Amin.